Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anak, sekarang kita bertemu lagi. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi muatan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di tema 8, yaitu pada subtema 2 pembelajaran 1. Anak-anak, pada kesempatan ini akan Pak Guru berikan tugas kepada anak-anak, yaitu tentang bagaimana cara menggali informasi penting dari sebuah bacaan. Menggali informasi penting dari sebuah bacaan. Untuk diketahui bahwa bacaan atau teks itu terdiri dari dua jenis, yaitu berbentuk fiksi dan non-fiksi. Yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang bacaan non-fiksi. Ya, teks non-fiksi atau bacaan non-fiksi itu kalimat-kalimatnya itu, ciri-cirinya itu yaitu berdenotasi atau arti yang sebenarnya. Jadi karangan yang berbentuk non-fiksi itu adalah karangan yang berdasarkan faktual atau kejadian yang sebenarnya. Ya, pada kesempatan ini tugas anak-anak adalah meringkas sebuah cerita. Meringkas sebuah cerita yang akan Pak Guru berikan pada akhir video nanti. Ya, pada kesempatan ini akan Pak Guru coba jelaskan bahwa dalam sebuah paragraf dari sebuah cerita itu terdiri dari dua kalimat, yaitu yang pertama yang namanya kalimat utama. Kalimat utama kadang juga disebut dengan gagasan utama. Kemudian yang kedua yaitu kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Gagasan penjelas atau kalimat penjelas ini adalah merupakan penjelasan-penjelasan untuk memperkuat argumentasi atau argumen yang ada pada kalimat utama atau gagasan utama itu. Ya, gagasan utama biasanya pada sebuah paragraf itu akan ditemukan pada awal paragraf atau di tengah paragraf, dan ada juga yang letaknya berada di akhir paragraf. Contoh, ya, Pak Guru akan menyampaikan satu contoh sebuah paragraf yang terdiri dari 6 kalimat. Pak Guru bacakan ya. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh. Pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semulanya panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Paragraf ini, seperti penjelasan awal Pak Guru tadi, terdiri dari kalimat penjelas dan kalimat utama. Ya, kalau kita baca, maka paragraf ini terdapat kalimat utama pada awal paragrafnya, yaitu ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Kalimat utama ini diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang akan menjelaskan tentang kalimat utama tadi. Ya. Terkait dengan tugas anak-anak yaitu meringkas cerita. Ya, cerita yang panjang kalau diringkas menjadi pendek. Kalimat-kalimat yang pendek yang telah diringkas itu dapat mewakili seluruh isi paragraf atau seluruh isi suatu teks atau bacaan. Nah, contoh untuk mempermudah anak-anak memahaminya, perhatikan ini. Kita buat peta pikiran. Jadi ini langkah-langkah untuk meringkas sebuah cerita, sebuah bacaan atau teks, maka kita buatkan peta pikiran. Misalnya paragraf pertama kita tentukan mana kalimat utama, kita tulis kalimat utama, atau di kalimat-kalimat utama itu garis bawahi kata-kata penting. Ya, kemudian misalnya seperti ini. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Maka kalau kita lihat, maka di sini musim hujan tiba. Coba kita garis bawahi. Kemudian bumi basah. Ya. Jadi musim hujan tiba, bumi menjadi basah, itu maksudnya. Kemudian diambillah
dari kalimat-kalimat penjelas untuk melengkapi kalimat yang ada pada kalimat utama itu, sehingga menjadi sebuah ringkasan. Jadi kalimat utama ditulis di sini, yang diambil dari kata-kata kunci yang diambil pada kalimat utama itu ditulis di sini, ya, ditulis. Ya. Kemudian lihat pada kalimat-kalimat penjelasnya, beberapa kata-kata penting yang boleh kita ambil untuk melengkapi kalimat utama itu. Misal, pohon-pohon tampak segar kembali. Kemudian cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Kita ambil kata sejuknya. Jadi ditulis di sini, misalnya pohon-pohon tampak segar kembali. Kemudian cuaca panas berubah atau menjadi sejuk. Kalimat yang ada pada kalimat utama, kemudian yang ada pada kalimat penjelas digabung, disatukan, dirangkai menjadi satu kalimat. Jadilah sebuah ringkasan. Ya, jadilah sebuah ringkasan. Itu untuk paragraf pertama. Lalu misalnya paragraf kedua sama. Paragraf kedua ditulis lagi di bawahnya, paragraf kedua. Cari kalimat utama, tentukan kalimat utamanya. Lalu ambil kata-kata penting yang ada di dalamnya. Kemudian ambil juga kata-kata penting yang ada pada kalimat penjelasnya. Kata-kata penting yang ada pada kalimat utama dan yang ada pada kalimat penjelas disatukan, dirangkai menjadi sebuah kalimat atau dua buah kalimat. Jadilah sebuah ringkasan untuk paragraf yang kedua. Demikian juga untuk paragraf ketiganya. Ya, paragraf ketiga dibaca lagi, kemudian ambil atau tentukan kalimat utama. Kalimat utama tadi digarisbawahi atau dipetik beberapa kata-kata pentingnya. Lalu di kalimat penjelas juga sama seperti paragraf pertama dan kedua, juga diambil kata-kata pentingnya. Jadi kata-kata penting pada kalimat utama dan kalimat penjelas dirangkai atau digabung menjadi sebuah satu atau dua kalimat, jadilah sebuah ringkasan untuk paragraf yang ketiga. Gabungan kemudian dilanjutkan, kita menggabungkan ringkasan pada paragraf pertama dilanjut dengan paragraf kedua dan ringkasan pada paragraf ketiga. Jadilah sebuah cerita yang pendek dari bacaan atau teks yang panjang tadi. Ya. Jadi itulah cara meringkas sebuah bacaan atau sebuah teks. Ya, demikian anak-anak ya. Ya, mohon Pak Guru Pak Guru akan menyampaikan satu tugasnya, itu buatlah sebuah ringkasan pada bacaan yang berjudul Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam, yang terdapat pada halaman 56 buku siswa. Untuk mempermudah atau membantu anak-anak, Pak Guru akan mengirim lewat WA Group sebuah bacaan yang berjudul Banjir Bukan Sekadar Bencana Alam. Jadi cerita panjang pada bacaan itu anak-anak ringkas menjadi sebuah ringkasan yang dapat mewakili cerita yang panjang tadi. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.